Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi di acara Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya bersama saya Hanifah Mahyasari. Di sore kali ini kita akan membahas ilmu baru dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ande Saiful Iman SHMH, yang akan memberikan wawasan baru tentunya bagi kita semua dan pemirsa di rumah. Ya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk materi pembelajaran, materi perbincangan mungkin kali ya Pak. Perbincangan sore hari ini bagaimana Pak? Apakah sudah siap menyampaikan materi baru kepada pemirsa semua yang ada di rumah? Ya, sudah siap. Sudah siap. Jadi materi yang akan kita bahas pada sore kali ini yaitu mengenai maqasid al-khamsah nih Pak. Ya. Oke, mungkin langsung saja Bapak bisa dibahas apa itu maqasid al-khamsah biar pemirsa yang ada di rumah sekalian bisa mengetahui apa itu maqasid al-khamsah. Monggo Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, bahwa sebelum kita menerangkan tentang maqasid al-khamsah secara ringkas, bahwa hukum syariat Islam yaitu suatu tatanan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk alam semesta ini, itu adalah diturunkan atau diatur untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk menyampaikan atau untuk memenuhi atau mewujudkan kemaslahatan hidup ini para ulama menyusun ada 5 maqasid, namanya maqasid al-khamsah. Jadi hukum Islam ini atau syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk memenuhi atau mewujudkan maqasid al-khamsah, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua hifdzul aql, hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul aql, yang ketiga hifdzun nasl, yang keempat hifdzun nasl, yang kelima adalah hifdzul mal. Hifdzuddin yaitu perlindungan terhadap agama, hifdzun nafs atau perlindungan terhadap jiwa, hifdzul aql adalah perlindungan terhadap akal, kemudian hifdzun nasl perlindungan terhadap keturunan, kemudian yang terakhir hifdzul mal yaitu perlindungan terhadap harta. Nah, itulah 5 komponen maqasid al-khamsah yang menjadi tujuan daripada disyariatkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, dari 5 komponen tersebut gunanya atau fungsinya, tujuannya itu untuk apa Bapak? Dari 5 komponen tersebut dari adanya syariat Islam gitu. Maksudnya begini, jadi syariat Islam ini diturunkan, diatur oleh Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan 5 maqasid itu, maqasid al-khamsah. 5 perlindungan agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, kemudian perlindungan terhadap keturunan, terus perlindungan terhadap harta. Nah, dengan perlindungan 5 ini yang disusun oleh para ulama ini, maka tercapailah kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya al-maqasid al-khamsah ini 5 macam perlindungan yang menjadi tujuan daripada diturunkan syariat Islam. Dengan 5 macam perlindungan ini, maka tercapailah kemaslahatan hidup manusia baik di dunia dan sampai akhirat. Mungkin bisa diperinci, pertama hifdzuddin, perlindungan agama. Jadi hukum syariat Islam ini untuk perlindungan agama. Contoh yang paling nyata misalnya kewajiban untuk memakai hijab bagi perempuan. Perempuan pakai hijab, tujuannya apa? Perlindungan agama, sehingga manusia ini tidak sama dengan hewan. Kemudian di dalam aturan-aturan misalkan ya, ada sholat, ya, ibadah sholat, puasa, haji, semua itu adalah memberikan perlindungan agama kepada umat manusia. Dengan begitu akan tercapai kemaslahatan hidup. Kemudian yang kedua hifdzul aql, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Jadi manusia ini tujuan dari hukum ini perlindungan terhadap jiwa. Makanya ada hukum manusia ini jika berada di tengah hutan, maka dia boleh memakan sesuatu yang diharamkan, tapi dalam posisi darurat, kan jiwa. Nah, jiwa itu yang dipentingkan. Nah, perlindungan jiwa itu artinya keselamatan jiwa
nyawa. Keselamatan nyawa itu harus dipentingkan daripada yang lainnya. Kemudian hifzul akal, jadi akal pikiran. Makanya dalam hukum syariah ini perlindungan terhadap akal pikiran. Misalnya apa? Misalnya ada kewajiban untuk mencari ilmu, pengetahuan. Makanya sabda Rasulullah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Kemudian hifdzun nasl, kemudian perlindungan terhadap keturunan. Nah, ini tujuannya apa? Misalkan disyariatkannya pernikahan. Nah, jadi salah satu dari tujuan hifdzun nasl, perlindungan terhadap keturunan ini, bagaimana umat manusia ini beradab dan beretika dan bermartabat, yaitu adanya hukum munakahat, yaitu dengan cara menikah. Jadi nggak boleh sembarangan manusia ini bergaul bebas sebagaimana seperti hewan yang bisa bergaul antara satu dengan lainnya tanpa ikatan akad nikah. Sedangkan manusia ini hukum syariat Islam itu mewajibkan adanya pernikahan dengan tujuan apa? Untuk melindungi keturunan. Nah, apa jadinya kalau tidak ada hukum Islam? Maka tentunya kan bergaul bebas ini tidak ketahui ini anak siapa, karena seseorang perempuan itu misalnya saja sampai bersuamikan sampai puluhan orang laki-laki. Nah, ini kita ketahui siapa, sehingga jika dia punya anak siapa ini. Nah, itulah manfaatnya hukum pernikahan, hukum nikah. Nah, disitulah terjadi hukum nikah ini untuk melindungi keturunan. Hifdzul mal, perlindungan terhadap harta. Ya, misalnya perlindungan harta ini ada syariat, adanya zakat, ya, adanya zakat, sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Ini melindungi harta. Maksudnya biar jelas mana yang harta pribadi, kemudian harta yang untuk harta yang bukan pribadi. Dilarang untuk mencuri misalnya. Nah, ini termasuk hifdzul mal, untuk menjaga harta. Mana yang harta pribadi, mana harta orang lain. Haram untuk mencuri, haram untuk melakukan pencurian. Itu termasuk hifdzul mal dan lain sebagainya. Kalau relevansi Bapak, relevansi dari maqasid al-khamsah ini sendiri terhadap misalkan pengambilan keputusan ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu seperti apa? Sangat banyak sekali ya. Misalkan dalam perkara hak asuh anak, ya, hak asuh anak ini ada di situ kita bisa melihat maqasid al-khamsahnya, perlindungan terhadap agama, hifdzuddin. Misalnya seorang ibu yang tidak baik ya, akhlaknya buruk, misalnya tiap malam dia dugem ke diskotik, mabuk-mabukan, punya anak, sedangkan ayahnya atau suaminya ini yang berperkara di pengadilan agama ini, nah ini baik ya, akhlaknya baik, tidak nakal. Terus terang dalam hal ini kalau kita melihat dari kacamata hifdzuddin, perlindungan agama, lebih baik kemana ini anak ini? Diasuh siapa? Ya, sedangkan diasuh ibunya seperti itu, tiap hari, tiap malam pergi ke diskotik. Nah, dia kan mabuk-mabukan, berganti-ganti pasangan, dari laki-laki satu ke pelukan laki-laki yang lain, ganti lagi. Nah, ini, kalau kita mengaca kepada hifdzuddin, tentunya ya anak itu sebaiknya diasuh oleh orang tua yang baik dan berakhlak. Walaupun itu bukan itu ibunya atau ayahnya ya. Kalau ibunya seperti itu ya lebih baik diasuh oleh ayah kandungnya. Ya, banyak sekali. Kemudian hifdzul mal, berarti untuk menjaga harta, terutama harta bersama ya kan. Kita tentukan mana yang harta betul-betul harta bersama, harta waris, harta bawaan. Di situ kita kaitannya dengan maqasid al-khamsah, hifdzul mal itu kita menjaga kan. Hukum Islam ini menjaga mana yang betul-betul harta bersama, mana yang harta bawaan, mana harta gonogini, kan gitu kan. Itu. Dari relevansi penetapan maqasid al-khamsah ini terhadap penetapan atau pemutusan suatu perkara di pengadilan agama ini sangat banyak nih Pak ternyata. Iya. Ya, jadi apa yang kita dapat dari materi sore ini yaitu adalah tujuan dari maqasid al-khamsah itu sendiri adalah untuk melindungi kemaslahatan umat manusia dengan adanya syariat Islam atau nih Pak, di mana
maqasid al-khamsah ini terdapat 5 komponen di dalamnya, yaitu adanya hifdzuddin atau perlindungan agama, yang kedua hifdzun nafas yaitu perlindungan jiwa, yang ketiga ada hifdzun akal yaitu perlindungan akal, yang ketiga ada hifdzun nasl perlindungan keturunan, kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal yaitu perlindungan terhadap harta. Sekian materi yang bisa kita sampaikan pada sore ini, Bapak. Iya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya di rumah. Saya Hanifah Mayasari mohon undur diri, dan Bapak Dr. Andes Syaiful Iman SHMH juga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.